Jelang Pilkada 2020, DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum Senin siang. Dalam RPD ini, KPU mengungkapkan akan kembali melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ketua KPU Arief Budiman menyatakan pihaknya berniat untuk menyaring calon kepala daerah yang terbaik bagi masyarakat. Pasalnya masih ada daerah yang memenangkan kepala daerah yang terbukti korupsi. Di satu sisi pasal pelarangan mantan napi korupsi sudah pernah diatur dalam pemilu 2019 namun dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Untuk itu KPU mendorong agar aturan ini masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dan untuk membahasnya sudah bergabung di studio Komisioner KPU Pramono Ubaid dan Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Titi Anggraini. Selamat pagi Mas Pram, selamat pagi Mbak Titi. Kita ke Mas Pram terlebih dahulu. Rapat dengar pendapat kemarin dengan DPR, apa sebetulnya sikap dari DPR terkait dengan usulan dari KPU? Yang menggembirakan kami kemarin pandangan dari anggota Komisi 2 DPR RI yang mewakili fraksi-fraksi itu masih beragam, gitu ya. Jadi ada yang memang membuat argumen sebagaimana argumen-argumen yang lama bahwa peraturan KPU seharusnya tidak boleh mengatur sesuatu yang baru yang melebihi ketentuan undang-undang misalnya. Tetapi yang agak mengagetkan kami ternyata ada beberapa partai yang menyebutkan pengaturan kita itu kan termasuk larangan itu kan mantan bandar narkoba, pelaku kejahatan seksual anak dan atau korupsi. Nah, yang mengagetkan kami ada beberapa orang itu yang menyatakan, loh korupsi ini sangat penting sekali, kok ditaruh di tempat yang ketiga, di urutan yang ketiga, itu harusnya ditaruh di larangan yang pertama gitu. Jadi pandangannya masih beragam. Fraksi mana saja yang mendukung, fraksi mana saja yang menentang? Kemarin jadi yang bicara individu-individu gitu ya. Jadi kami tidak bisa mengidentifikasi ini. Bukan karena ini masih baru-baru juga. Jadi fraksi gitu ya. Iya, jadi pandangannya masih beragam. Mudah-mudahan wacana ini terus berkembang sehingga nanti dan kami masih berpandangan positif bahwa para anggota dewan ini punya aspirasi yang sama soal bahwa proses pencalonan pilkada ini harus kita perbaiki. Salah satunya dengan cara melarang mantan napi koruptor untuk dicalonkan dalam pilkada 2020 nanti. Oke, mudah-mudahan bukan karena baru begitu ya. Ini positif thinking saja. Tapi KPU menegaskan akan mengetuk atau menempuh semua pintu. Pintu apa saja yang akan ditempuh? Yang harus dipahami adalah bahwa gagasan yang diusung oleh KPU ini kita tidak sendirian gitu ya, tidak sendirian. Ada banyak sekarang ini proses yang sedang berjalan yang kami bisa menitipkan aspirasi itu untuk tujuan yang sama. Katakanlah teman-teman masyarakat sipil, Mbak Titi dan kawan-kawan itu saat ini sedang menempuh uji materi di Mahkamah Konstitusi. Itu juga salah satunya menyoal soal ini, gitu ya. Nah kami tentu memberi dukungan yang kuat soal ini. Dan rasa-rasanya kok arahnya menuju ke hal yang positif. Kemudian di sisi lain, pemerintah dan DPR kan sedang mewacanakan untuk melakukan revisi undang-undang pilkada. Banyak hal yang ingin diatur ulang, dan salah satunya kita menitipkan juga aspirasi soal ini. Karena ketika pembicaraan soal ini di Pileg yang lalu, 2019 yang lalu, ketika menyusun PKPU tentang pencalonan Pileg, itu kan pemerintah dan DPR bilang pengaturan seperti ini harus kita naikkan ke undang-undang. Oke, sekarang prosesnya rasanya sedang menuju ke arah sana dengan revisi undang-undang pilkada. Kalau begitu aspirasi yang dulu kita angkat itu mohon ini juga diambil. Baik. Mbak Titi, apa saja yang nanti akan dihadapi oleh KPU terkait ini tentunya pasti ada banyak kepentingan politik ketika berhadapan dengan DPR ketika misalnya katakanlah ini nanti akan menjadi revisi undang-undang yang sedang diajukan. Betul, jadi kalau dari sisi wacana kan sebenarnya ini bukan hal yang baru ya. Kita apresiasi pada terobosan yang coba didorong oleh KPU karena memang kita punya problem besar terkait dengan pencalonan
pencalonan mantan napi korupsi. Apalagi kita punya pengalaman beberapa mantan napi yang kemudian dicalonkan ternyata melakukan lagi tindak pidana. Sebut saja misalnya mantan Bupati Kudus Muhammad Tamsil. Lalu dalam kasus yang berbeda di Bengkulu Selatan, sebelumnya dipidana dengan pembunuhan berencana, lalu kemudian mencalon, dipilih, melakukan tindak pidana korupsi. Jadi perilaku tindak pidana berulang itu terjadi begitu di dalam beberapa kasus pilkada. Oleh karena itu memang harus ada intervensi yang sifatnya mengikat. Dan itikat baik KPU ini ketika dimulai di pemilu legislatif mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat, bahkan beberapa partai kemudian mau menandatangani fakta integritas, tetapi kan akhirnya berujung di putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan undang-undang yang ada. Sehingga kalaupun ingin melakukan pembatasan ataupun penataan pencalonan itu harus pada level revisi undang-undang ataupun putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita kembali kepada putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah kan sudah membuat beberapa putusan ya. Meskipun juga ada variannya antara putusan 2009 dengan putusan 2015. Maka kemudian harapan itu bisa saja melalui revisi undang-undang atau kembali kepada Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah juga pernah punya pandangan yang berbeda-beda untuk meminta tafsir ulang. Nah, tapi untuk sementara saya dengar KPU ini sedang rancangan perubahan peraturan KPU atau PKPU nomor 3 tahun 2017. Seberapa efektif nanti Mbak Titi kalau menurut Anda? Ini hanya sementara atau seperti apa? Pertama begini, ini kami yakini pasti akan mendapatkan perlawanan dari para mantan napi korupsi yang ingin maju lagi di pilkada. Karena ternyata itu terbukti perlawanannya sangat kuat ketika KPU mengatur di pemilu legislatif. Tetapi perlawanan ini bisa dipatahkan kalau hulunya partai politik punya komitmen untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi. Nah, masalahnya lagi-lagi tadi Pak Pram bilang responnya beragam. Kalau beragam berarti kan tidak bisa juga jadi jaminan. Makanya kemudian kalau kita betul-betul misalnya punya komitmen bahwa daerah itu harus mendapatkan pemimpin yang terbaik, apalagi kalau kaderisasi di partai berjalan, kan pasti kadernya banyak begitu. Nah, masalahnya menggantungkan komitmen ini yang bisa menjawab hanya orang-orang di partai. Dan sudah tadi dijawab juga, ada yang mengatakan ini hak asasi dan lain sebagainya. Nampaknya konsensus yang penuh itu di partai melalui parlemen akan sulit begitu. Nah, oleh karena itu kami pergi ke Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk memberikan kepastian hukum, kami mengajukan uji materi, sudah 2 kali sidang di Mahkamah Konstitusi, meskipun yang kami minta dianggap sebagian orang agak lebih mundur nih dibanding KPU. Kalau KPU kan minta agar dilarang sama sekali mantan napi korupsi. Kalau Perludem dan ICW meminta berdasarkan sejarah panjang putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah untuk menerjemahkan ulang soal pencalonan mantan napi. Bukan hanya mantan napi korupsi, tapi seluruh mantan napi. Jadi mereka yang pernah dipidana, termasuk radikalisme mungkin ya. Radikalisme, terorisme, pembunuhan berencana, pemerkosaan dan lain sebagainya. Jadi mereka harus bebas murni paling sedikit 2 periode atau 10 tahun untuk bisa mencalon di pilkada. Gitu. Mas Pram, pintu-pintu yang sedang diketuk itu berarti adalah MK, lalu kemudian juga saat ini juga sedang mengusahakan revisi undang-undang pilkada begitu ya. Tapi untuk nanti pilkada 2020 berarti belum ada peraturan, masih berjalan seperti biasa. Kita berharap PKPU yang sedang kita usulkan ini itu mendapatkan dukungan juga dari pemerintah dan DPR begitu ya. Karena begini, berbeda dengan pencalonan pemilu legislatif dahulu yang itu sifatnya otonom di setiap level. Jadi untuk caleg DPRD kabupaten kota yang mengusulkan partai tingkat kabupaten kota, gitu ya. Untuk DPRD provinsi yang mengusulkan pengurus partai tingkat provinsi. Tapi kalau untuk pilkada itu semua calon yang ada di kabupaten kota, di provinsi itu harus atas persetujuan DPP. Ini yang membedakan. Nah, kalau DPP-nya ini punya komitmen, gitu ya. Dan itu terbukti ketika pencalonan legislatif kemarin di tingkat pusat tidak ada sama sekali partai yang mengusulkan mantan napi koruptor. Nah, kita berharap komitmen yang sama ini ditunjukkan ketika pemilihan kepala daerah 2020 dengan partai tidak mencalonkan sama sekali mantan napi koruptor. Toh hanya 270 daerah, tidak terlalu banyak dibanding calon anggota legislatif yang total 235.000. Tapi kalau tidak salah lebih banyak napi yang bermasalah, mantan napi atau orang-orang bermasalah ini justru ketika pilkada di daerah, bukan? Nah, itu makanya, tetapi berbeda kalau partai
di tingkat pusatnya berkomitmen untuk tidak mencalonkan kan selesai. Mau pengurus di tingkat kabupaten kota atau tingkat provinsinya mau mengajukan, tapi kalau tidak dapat rekomendasi dari DPP tidak akan bisa diajukan ke KPU. Nah itu yang membedakan proses pencalonan. PKPU ini kapan akan segera selesai dan tahapannya sudah sejauh mana Pak untuk pilkada menghadapi 2020? Kemarin kan pembahasannya memang belum selesai. Rencananya akan dilanjutkan nanti hari Senin depan. Mudah-mudahan setelah itu kami akan lakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nah setelah itu mudah-mudahan bisa segera diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Mbak Titi, berarti 2020 kita akan menggunakan sistem yang masih sama? Karena kan walaupun ada PKPU tadi Anda bilang ini semua kan tergantung partai juga. Makanya sebenarnya harapannya diskusi ini akan selesai kalau partai-partai di parlemen itu mau mengaturnya di dalam undang-undang. Sekarang kan ada rencana untuk revisi, misalnya Kemendagri sedang melakukan uji publik. Menurut saya daripada Kemendagri menghidupkan isu yang sangat tidak populer, kontroversial, TNI Polri boleh jadi calon kepala daerah dan ASN tanpa harus mundur, fokus saja pada ini. Karena kalau ini diatur misalnya dengan misalnya pengaturan paling minimum, kalau KPU kan call-nya tinggi ya, langsung melarang. Masa jeda yang rasional saja. Saya yakin daerah itu akan sangat mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau undang-undang bagi saya ini akan menjadi prestasi pertama pasca parlemen kita terbentuk hasil pemilu 2019. Masa mereka tidak mau kemudian memberikan legislasi yang selama ini kan publik banyak kecewa ya, legislasi yang kontroversial, RUU, KUHP dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di bawah kepemimpinan Komisi 2 ini bisa didorong, ini akan memberikan harapan dan keyakinan publik bahwa kita punya parlemen yang memang menjanjikan. Jadi 2020 masih akan dengan sistem artinya dengan peraturan KPU, meskipun tadi ada kendala-kendala tadi begitu ya. Baik. Tapi bisa berubah kalau mereka bisa merevisi undang-undang dan mengatur ini. Itu yang pertama. Tapi kan nggak secepat itu juga Mbak Titi. 2020. Kalau ada itikat baik bikin undang-undang, mereka pernah sepakat hanya seminggu kok. Iya, seminggu. Ada yang 3 hari saja bikin undang-undang. Kan sebenarnya problemnya apa sudah diketahui, rekomendasi atau solusinya seperti apa juga sudah didapat. Sebenarnya pintunya ada 2, revisi undang-undang, yang kedua putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kami harapkan putusan Mahkamah Konstitusi bisa keluar sebelum awal Desember, karena di situ pencalonan perseorangan berlangsung begitu, dan kami optimis Mahkamah Konstitusi melihat realitas sosial yang ada di masyarakat kita dan tidak akan diabaikan. Baik, Mbak Titi, Mas Pram, kita jeda sebentar, nanti kita akan sambung lagi. Tetaplah bersama kami, pemirsa Metro Pagi Prime Time segera kembali. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Banyak pintu sedang diketuk, banyak pintu sedang diusahakan oleh pihak dari KPU, tapi dari elemen masyarakat seperti dari Perludem juga sedang mengusahakan ke MK begitu ya. Kira-kira di MK ini tadi kan katanya arahnya sudah mengarah ke positif, sidang-sidangnya positif. Berapa kali lagi sidang dan kira-kira kapan tuh akan keluar keputusan? Kalau pengalaman kami di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya Mahkamah itu permohonan yang diproses itu relatif cepat ya. Karena Mahkamah juga memperhitungkan kondisi kebutuhan sosial masyarakat terhadap substansi yang sedang dimohonkan. Misalnya saya kan pernah menjadi pemohon soal penggunaan hak pilih ketika pindah memilih. Itu proses persidangannya kurang dari 4 bulan, 3 bulan. Nah, ini kan permohonan dimohonkan awal Oktober ya. Jadi dan sudah sidang 2 kali dari September dan kami sudah sidang 2 kali. Jadi kalau dari sisi waktu kami meminta permohonan provisi jadi agar diputuskan pada bulan Desember sebelum penyerahan syarat dukungan calon perseorangan. Nah, kalau melihat waktu September, Oktober, November, Desember, Mahkamah Konstitusi punya cukup waktu untuk memutuskan. Apalagi kalau kita lihat ritme persidangan, suasana kebatinan yang kami sampaikan itu bisa ditangkap dengan sangat positif oleh majelis. Karena kan kita tahu ya, majelis juga pasti tidak lepas dari mampu membaca apa peristiwa yang ada di masyarakat. Makanya kemudian ada perubahan substansi permohonan yang kami sampaikan. Kalau awalnya kami minta mantan napi
semua ya mantan napi yang kejahatan di atas 5 tahun ancaman hukumannya, termasuk tadi terorisme, radikalisme, pembunuhan dan lain sebagainya. Itu kalau dulu kita minta awalnya hanya masa jeda 5 tahun, sekarang permohonannya harus sudah bebas murni 10 tahun paling sedikit sebelum pencalonan pilkada, bukan pelaku tindak pidana berulang dan jujur dan terbuka kepada publik mengakui. Artinya insya Allah kalau Desember sudah ada keputusan, berarti di pilkada 2020 nanti sudah melakukan menggunakan payung hukum tersebut. Karena kenapa pendaftaran calon berdasarkan peraturan KPU 15 2019 itu akan dilakukan di bulan Juni 2020. Jadi kalau ada durasi yang cukup antara kami kan berasumsi Desember ya. Sebenarnya sebelum bulan Juni pun itu bisa diputuskan. 2020 kalau memang mahkamah mendengar dan juga mampu mengakomodir suara publik, itu akan bisa diterapkan di 2020. Jadi kalau misalnya revisi undang-undang pun mau mengejar sebelum fase pencalonan, masih bisa gitu. Tapi artinya Mas Pram, kalau MK katakanlah menerima judicial review yang kemudian diajukan oleh masyarakat, apakah kemudian revisi undang-undang pilkada masih diperlukan atau masih akan terus dilanjutkan? Apa poin-poinnya yang mungkin tidak ada di judicial review? Yang kalaupun revisi undang-undang ini kan sebenarnya ada beberapa isu yang ingin dibahas ya, bukan hanya soal pengaturan soal mantan napi koruptor, tapi juga ada beberapa poin yang lain gitu ya. Ini hanya salah satu saja gitu. Kami sih senang kalau putusan Mahkamah Konstitusi bisa keluar di bulan Desember, sehingga katakanlah gagasan yang diusung oleh KPU itu mendapatkan justifikasi konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi begitu. Tinggal nanti kan pengaturan yang ada di PKPU tinggal kita sesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang baru. Gitu. Mas Pram, ini ada satu politikus yang mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada dapat dilakukan hanya pada beberapa pasal yang tidak mengganggu penyelenggaraan Pilkada 2020. Memangnya ada di poin-poin revisi ini yang dapat atau bakal mengganggu pelaksanaan Pilkada? Kalau kita lihat tadi Mbak Titi sudah menyebut PKPU 15 2019 soal tahapan pilkada. Sebenarnya substansi-substansi yang yang akan direvisi di Undang-Undang Pilkada ini kan tidak semuanya berkaitan langsung dengan tahapan Pilkada 2020. Misalnya soal desain keserentakan Pilkada itu kan untuk kepentingan jangka panjangnya, tidak terkait langsung dengan tahapan Pilkada 2020. Kalau misalnya terkait dengan tahapan pencalonan, itu kan nanti masih bulan Juni begitu. Jadi kalau revisi undang-undang ini bisa diselesaikan lebih cepat sebelum bulan Juni, saya rasa sama sekali tidak ada tahapan Pilkada 2020 yang terganggu dengan. Atau mungkin kebalik tahapan yang justru nanti akan mengganggu revisi. Atau mengganggu siapa mungkin kita tidak tahu ini, mengganggu tahapan atau mengganggu pihak-pihak tertentu begitu ya, Mbak Titi ya. Mengganggu mantan napi yang mau maju begitu kan. Jadi sebenarnya dorongan terbesar itu adalah ini kan regulasi. Kenapa kita dorong revisi maupun putusan Mahkamah Konstitusi, karena komitmen untuk patuh itu tidak bisa kita dapatkan karena kalau hanya voluntary. Nah, apalagi kepentingan di pilkada itu jauh lebih besar daripada pemilu legislatif. Kita apresiasi pada partai politik 16 partai yang ikut pemilu legislatif pada level DPR, tidak ada satupun yang mengusung mantan napi korupsi. Tetapi kemudian ketika sudah bicara pilkada, perdebatannya lebih pragmatis karena kenapa kita tahu ada kepentingan di sana, misalnya karena calonnya punya modal yang kuat, lalu kemudian elektabilitasnya juga tinggi di daerah. Nah, kalau sebenarnya yang kita harap itu komitmennya partai. Kalau partai punya komitmen itu tuh semua selesai. Tetapi ketika misalnya komitmennya ini tidak utuh, tidak satu, ya tadi ada pernyataan-pernyataan ini soal HAM. Ini pendekatan HAM ini saya kira juga sangat naif ya, karena yang dipikirkan HAM segelintir orang, tetapi hak asasi publik untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi daerah itu cenderung tidak menjadi diskursus gitu. Padahal yang ingin kita proteksi adalah kepentingan publik, hak asasi publik untuk mendapatkan pemimpin yang bersih. Mas Pram, mungkin sebagai closing statement tadi dikatakan bahwa para mantan napi yang ada kemudian maju di pilkada ini biasanya bermodal besar, punya elektabilitas tinggi. Artinya ini nanti juga ada komitmen partai, tapi kemudian komitmen partai juga akan berbenturan dengan modal itu tadi, katakanlah dengan isu HAM dan segala macam. Seoptimis apakah Anda kemudian pintu-pintu yang Anda ketuk saat ini bisa terbuka lebar dan kemudian bisa sesuai dengan aspirasi publik?
Saya kira dari perdebatan yang muncul di rapat konsultasi kemarin di Komisi 2 itu memperlihatkan bahwa sekarang rasanya suara partai itu sudah lebih beragam. Dulu ketika Pileg 2019 yang lalu, Kompak. itu rasanya kok mereka kompak. Kompak menolak. Nah, kira-kira begitu. Tapi sekarang sudah lebih beragam. Gitu ya. Okay. Ada yang memberi dukungan sangat kuat, begitu ya. Tetapi masih ada yang dengan pandangan sebagaimana tahun yang lalu. Artinya sebenarnya ini sudah mulai ada kemajuan, ada progres dari sikap partai-partai terhadap wacana soal ini. Sehingga kami optimis ini peraturan KPU bisa kita terapkan. Mudah-mudahan apa yang kita terapkan dari PKPU ini kemudian nanti sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang segera akan mengeluarkan putusan itu. Baik, berarti kita akan tunggu bagaimana nanti PKPU penerapannya seperti apa, kemudian hasil judicial review di MK mudah-mudahan lancar di Desember, nanti juga akan berlanjut di revisi Undang-Undang Pilkada sehingga kemudian kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin atau kepala daerah yang bersih begitu. Terima kasih Mas Pram dan juga Mbak Titi telah sharing bersama kami di Metro Pagi Prime Time.